Oke, kali ini kita balik lagi di podcast bangun tidur. Enggak di apa ya? Mau sahur. Enggak, bukan. Gat apa sih waktu itu? Gapot, Gapot. Gadot Podcast. Gadot podcast. Obrol-obrol nama Obrol-obrol. ininya. Apa Anjir. namanya? Jadi kali ini gue bersama orang yang menginspirasi gue bikin podcast. Tai. Serius gue. Jadi anjir gara-gara dia gue diwawancarin, menurut gue asik juga ya. Apa gue bikin ya gitu kan. Tapi gue pengen selalu konsep yang beda dari dia. Iyalah, gitu. harus gak boleh sama. Ya gue nggak mau pure gitu. Tapi sebelum lu dengerin podcast ini, lu harus dengerin podcast gue dulu. Nah, Yang sama lu. ya tapi itu udah alay banget kali ya. Obrolannya masih apa sih? Gue juga lupa, udah lumayan lama. Seputar Karang Taruna. Oh iya, seputar Karang Taruna, Taman Bacaan. Ya gimana ya, lagi sekarang gue lebih milih tertib aturan aja sih. Gue nggak mau ngebantai ya. Berkegiatan oke lah, tapi ya namanya udah dilarang kan. Ini PSBB. rekaman ini kita tetap social distancing ya. Ya Tetap jauh-jauhan. Tetap jauh-jauhan. Karena alat-alatnya udah lebih keren dari dari tempat gua. Dia lebih apa sih namanya? Lebih proper lah, lebih ya emang udah didesain gitu, mau serius. Kalau gua kan kemarin cuma lewat handphone doang. Sebenarnya bukan gitu bos. Jadi kok baru kata gue mungut ini mah. Jadi gimana ya? Hobi di musik tapi nggak sampean karena alat-alatnya mahal. Ya udah bikin podcast aja. Kan sekarang kalau mau viral gampang. Gimana? Kalau mau viral gampang. Gimana? Ya itu banyak di Instagram cepet. Ya Tinggal bikin apa namanya? Tinggal bikin apa sih kayak yang kemarin tuh di Twitter rame. apa tuh? Aduh, prank. Oh iya Anjir, baru ini ada tuh ya orang ngeprank. Ngasih sembako. Tapi isinya sampah. Anjir, itu goblok. Gue nggak ngerti. Iya, kenapa lu nggak bikin yang kayak gitu? Kalau ini kan ibaratnya saingannya banyak, ya otomatis lu saingannya Deddy Kobuzer, Oh gitu. Podcast Iya sih, Mas, bos, kayak gue mikir gue bikin podcast bukan Magna Talks, yang ya pembicaranya tuh lebih keren. ya levelnya beda lah sama kita. Ya gue sih mikir ya gimana tujuan kita ya. Ya kan gue ya emang jujur ya, gue terinspirasi dari lo nih. Kagak lah. Gue mikir kayak ya ngapain kita buka mata terlalu jauh, tapi di depan kita, di sekeliling kita banyak yang menginspirasi gitu. Kayak ya buat apa gitu bu jauh-jauh, ya udah yang di sekeliling aja kan. Kayak simple banget sih, kayak lu waktu itu pernah tukang apa sound Malik. tukang sound masuk podcast anjir. Gokil gitu. Sebenarnya ada beberapa ini sih yang gue belum jalan, tapi mungkin ini buat lu kedepannya nih. Apa tuh? Ya kayak orang-orang yang anti mainstream gitu. Kalau gue kemarin pengen ngewawancarin tukang gali kubur kayak gitu-gitu, tukang mandiin mayat. Kayak dia tuh ya namanya orang mandiin mayat kan pasti setiap mayat tuh punya dosanya masing-masing kan. Gimana caranya tukang mandiin mayat tuh bisa gitu, nggak nahan gitu nyebarin aib-aib orang gitu. Oh. Iya gak? Sedangkan gitu, sekarang ada aib dikit rame, iya sih. cepet gitu nyebarnya. Enggak, udah gitu kayak misalnya tukang mandiin mayat ketika didatengin gitu terus Iya. anjir. Nah itu lu tahu gimana? Wah gokil. Enggak berani sih gua asli. Enggak berani gua. Justru itu, cuman ya belum nyampe lah ke situ. Iya, Ya jadi- mungkin ya adanya podcast bangun tidur ini bisa Anak lebih cabang. bisa lebih apa ya namanya ya, lebih lengkap lagi, lebih luas gitu jangkauan yang diajak ngomong itu. Iya, jadi
Ya inilah, Gapot ini emang benar kayak salah satu pencetus dari bangun tidur ya kan. Tapi kalau gue bos bikin podcast ya emang bener bos, bukan buat saing-saingan. Kayak gue pengen ketika gue di fase berikutnya kan. Ini yang punya tempat kita tanya-tanya dulu ya. Yang punya tempat malah ditanya-tanya. Tujuannya itu ya tadi lu gimana, gue potong tuh. Lanjut. Gue pengennya ngerekam jejak aja, kayak gue pengen ada yang dilihat ketika gue udah di fase berikutnya. Kayak di fase berikutnya ketika kita bisa bilang 5 tahun atau 10 tahun ke depan kan, ketika dulu gue ngapain ya, gue ngapain ya gitu. Gue pengen ada jejak digitalnya gitu. ada jejak digitalnya walaupun brengsek kayak gini. Ya nggak apa-apa, justru kayak gitu yang nggak banyak orang buka gitu kan. Iya sih. Kayak orang pemandian mayat kan jarang gitu. Di diwawancara, ditanya-tanya gitu. Kalau gue sih denger pas Solihun interview sama Budi Dalton. Iya. Gue tanya dia kan ada acara apa kalau nggak salah ya, ada Budi Dalton punya acara lah gitu. Dia pengen wawancara orang yang suka make upin mayat. Anjir. Dia pengen wawancara itu lah. Terus gue kepikiran, gue pengen ngobrol sama tukang gali kubur atau orang yang suka mandiin mayat gitu. Emang gitu ya. Emang gitu tuh. Gila. Dapet emang punya pemikiran jauh di depan anjir. Ya, bukan itu jauh kan, di depan sih, kayak di luar dari nalar aja sih. ya kan ada ya inspirasinya dari luar juga gitu. Banyak-banyak ngelihat wawancara orang gitu. Jadinya kalau politikus kan udah sering. Ya paling jawabannya ya standar lah. Gitu. Ada paham eksternal juga ya. Tetap Iya. idealis lah. Itu dia tuh yang susah. Idealis menurut gue susah banget bos. Kayak gue jujur aja, gue orang yang selalu ngikut kata orang. Kayak orang ngomong kayak gini, kayaknya seru tuh orang ngomong kayak gini. Jadi gue hampir dibilang idealis gue sendiri tuh kayak gue nggak tahu gitu. Tapi secara garis merah sih ya kayak gue tetap ada di jalur kemauan. Tetap punya pegangan lah. Ya gue tetap nggak mau didikte. Tapi ya orang ngomong apa kayak gue pasti mikir gitu. Iya benar. Ya serius juga kayak. Terus ini udah berapa orang yang diwawancara sebelum gua? Sebelum lu gue punya yang udah diupload tuh udah 9-10 lah. 10. Masih punya 2 orang lagi. Masih ada stok. Masih ada stok. Iya. Biar update-nya tuh teratur. Iya. Update setiap hari apa? Belum ada nyampe situ. Sebenarnya teratur sebelum corona, Bos. Sebelum corona dan puasa ya. Oh iya, corona ini pusing banget. Kalau kita omongin corona 2 jam 3 jam nggak bakal kelar. Aduh, iya. Nggak usah ngomongin itu lah. Iya, udah pusing. Gue udah nggak percaya. Anjir. Sama kayak ngelek dong. Iya. Ya sebenarnya ya gue ngeri juga sih, cuman ya kayak ketakutan orang terlalu parah sih, jadinya ya ribet dah. Iya, kita pinggirin dulu corona. Kita balik lagi ke podcast bangun tidur. Bangun tidur. Gimana nih ke depannya lu maunya? Kira-kira Ya gue sih kayak terima masukan, kritik dan saran pasti kayak di komen aja. Misalnya lu mau pembicara siapa, ntar ya nanti, moga-moga aja bisa ya kan. Nanti, apa ustadz apa gitu. Nanti sebelum upload gue kedepannya bakal kayak gue ngeposting foto si narasumbernya. Jadi ada orang yang mau nitip pertanyaan, kita bisa dititip gitu. Oh iya, kali aja banyak yang mau nanya sama gue gitu ya. Iya, kali aja. Kali aja. Tapi sekarang belum nih ya kan. Sekarang belum. Jadi gue juga tadi baru dapat masukan tentang thumbnail fotonya. Kayak kalau bagus dong masukin foto thumbnail gitu segala macam. Oh iya boleh. Coba tadi biar eksis. Ya, updatean ke volume 9 tuh. Iya. Orangnya juga sengke tuh di volume 9 tuh. Terus kayak ya
Ini jadi lu yang ditanya-tanya anjir. Ya justru itu, ini gue lagi, jadi udah sampai segini nih gue kayak di tahap kayak butuh ilmu lagi nih. Anjir. Makanya boleh gapot. Gapot udah mati suri. Males ngeditnya gue. Gimana sih? Gaptek gue sekarang lagi seneng-seneng ngeblog Oh, di blogger lah, walaupun udah bikin sendiri. Gue ngikut blog cewek gue, Komunitas gitu ya. cewek. Oh. Jadi gue kirim tulisan ke dia yang posting di blogernya dia gitu. Karena gue agak apa sih namanya tuh, kalau agak gaptek. Tapi Ya ada, gaptek sama males beda-beda tipis. iya sih. Sebenarnya gaptek nggak ada kalau malesnya nggak. Malesnya Kalau nggak ada, iya. iya. Ya karena itu males. Tapi di blogger itu ada aturan sendiri menulis blog nggak sih? Wah, gua nggak tahu dah. Kayaknya sih nggak ada. Ya kan kayak Tapi emang udah ketinggalan jauh dibanding podcast, YouTube sekarang kan. Terus Iya, belum karena- Spotify, orang lebih banyak dengerin suara daripada membaca. nah itu dia bos. Itu menurut lu itu satu sisi negatif atau sebaliknya? Iya. Mungkin kadang kalau ngomong langsung tujuan dari si pembicaranya lebih cepet nyampe gitu. Kadang kalau kita baca tulisan, maksud dari si penulis A. Nah, si iya. pembaca tergantung situasi dan keadaannya gitu. Jadi ya iya sih. Jadi ya lebih baik dengerin suara atau lihat visual. Cuman kan ya mungkin masih ada yang lebih seneng ngebaca gitu karena dia punya imajinasinya sendiri ada. gitu. Menurut gue setiap produk tuh punya pasarnya masing-masing sih. Iya betul. Kadang kayak novel terus difilmin. Kadang kan orang lebih seneng baca novelnya daripada film yang udah tayang gitu. Ya bahkan Karena- itu Dilan yang gue alamin sih kayak Gue nggak nonton sih soalnya. gue baca buku Dilan. Baca buku Dilan. Gue tonton tapi kayak gue nggak jadi bilang serak ya nggak serak ya. Nah di situ Nah, dibilang serak apa kayak- sih namanya? apa yang gue Dilan yang gue bayangin sama Dilan yang di Nah filmnya itu di situ jauh banget. di situ plus minus dari tulisan sama visual lah. Karena sih kalau lu baca ya lu punya imajinasi lu sendiri, tergantung pemikiran lu pada saat baca, lagi emosi apa lagi senang gitu kan. Iya. Situasinya bisa berubah-ubah. Kalau lu ngeliat langsung visual, ya udah kayak gitu. Tapi gue nggak bilang film Dilan jelek ya bos ya. Kayak Ya kita nggak ada yang bilang jelek, gue karena menurut kan gua nggak- iya. karya itu kan relatif. relatif. Tapi gue karena ketolong si Milianya cantik kayak itu. Nah justru itu gue tadi habis ya WhatsAppan gitu. Kenapa sih lu udah nulis lagi senang-senang ngeblog? Karena mungkin di 5-10 tahun ke depan kita bakal menertawakan karya kita sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita masih ngomongin karya orang gitu. Karya orang, ngekritik karya orang. Gimana coba kita ngekritik karya kita sendiri gitu. Tapi apakah emang hidup terus maju gitu bos, kayak apa iya lu bakal ngetawain atau sekarang kayak contohnya gini deh, video orang joget dengan musik tuh kan dulu alay banget ya kan, TikTok dan sekarang malah jadi digandrungi gitu kan, kayak sebaliknya yang dulu ditertawakan sekarang jadi Iya justru itu. puja-puja. Atau misalnya bisa aja kayak lu sekarang ngelakuin yang menurut lu alay, bisa aja ke depan malah lebih bagus kan. Ya gitu, namanya juga karya kan, fleksibel. Iya sih. Nggak bisa diukur jelek bagusnya. Nggak ada kriterianya juga Nggak ada sih kriteria. ya. Setiap orang punya kriteria masing-masing. Betul sekali. Nah, tapi selain blog, selain nulis, bikin podcast, berbagi cerita, karya yang lu suka apa aja sih? Kayak ada karya, Gua iya ada denger karya musik suka, walaupun gua nggak bermusik, nggak sempet gua abis gitar itu 2 buat belajar doang. buat belajar. Anjir. Yang satu entah hilang kemana, yang satu rusak kalau nggak salah.
3 Ya, bos. 3. 3 Anjir. gitar 3. Emang gitu sih, gue ngalamin belajar gitar juga udah 4 gitar mah ada. Nah, justru itu. Lu kan udah jago, Gua gua kan belum jago. jago. Jadi gua sekarang ya sebagai penikmat aja lah. Iya, sebenarnya Penikmat lebih, musik gitu. iya lebih enak sih. Benar deh, kayak gue juga masih puyeng ketika apa ya? Dan gua nggak nentuin gua genrenya suka apa ya. Ah, gitu. Gua masuk ke semua Itu semua dia. genre gitu. Itu dia. Jadi Karena bikin kita luas wawasannya. kalau gue jujur aja ya, kayak sekarang ini gue bermusik itu kayak buat hobi sendiri, karena ketika gue main untuk memuaskan orang, gue mikir kayak gue nggak akan bisa memuasin orang gitu, kayak susah banget gitu, kita pasti selalu minus di mata orang kayak. Iya, itu udah makanya- istilah umum lah. Makanya Kita udah nggak bisa nyenengin semua orang. kayak gue udah stop lah bermusik buat diri sendiri aja gitu. Tapi Anjir. kan kalau jago kenapa enggak gitu, Bos? Ya buat diri sendiri ya paling. Nah yang jadi Kan kalau bisa buat menghibur orang kan lebih baik. Selain musik, gua suka lukisan asli. Nah. Tapi gua nggak bisa ngegambar.